mohon bisa dipahami eh, untuk pihak kampus itu sendiri, pihak jurusan terutama pada semester ini memang ditugaskan yang berat sekali, berat. Artinya berat, selain akreditasi yang belum selesai untuk jurusan, ada juga PR dari pusat itu untuk tahun ini bisa menyelesaikan studi S1 untuk angkatan pertama. Sedangkan waktu yang ditempuh itu hanya beberapa bulan. Rekan-rekan kakak kelas kita yang semester 8 memiliki waktu hanya dalam satu semester ini, dan itu pun terganggu dengan komunikasi, terkendala dengan komunikasi dengan beberapa dosen pembimbing skripsi sendiri yang agak sulit waktunya. Sedangkan di Agustus atau akhir Juli ini akan dilaksanakan wisuda. Jadi target dari pihak pusat itu mengharuskan PJJ bisa menuntaskan hal itu sendiri. Makanya untuk pihak jurusan pada saat ini benar-benar berfokus pada hal tersebut, Bapak Ibu. Jadi kami juga memohon maaf jika pelayanan dari pihak kampus agak telat, ya, informasi baik yang memperbaiki lupa password damel ataupun portal, jika pelayanannya agak telat, ya mohon maaf karena memang selain menguruskan kita semua juga PR yang paling besar yaitu harus bisa menuntaskan yang angkatan pertama untuk bisa berwisuda di tahun ini. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya atas nama HMJ tadi saya ucapkan mohon maaf beberapa kegiatan sempat tertunda. Karena memang kami juga terkendala dengan pembiayaan ya. Selain itu juga pihak jurusan terus berkoordinasi dengan pihak pusat supaya secepatnya uang yang hak untuk kita atau living cost terutama yang bulan Januari sampai Maret, kemudian dari April sekarang menuju Juni ini selalu terus diperjuangkan karena kalau untuk UKT itu sendiri sudah dilunasi oleh pihak pemerintah kepada pihak kampus, tinggal dari pihak LPDP mencairkan kepada kita, dan hal itu yang agak sulit untuk kami sebagai pengurus mahasiswa mencoba koordinasinya, sulit harus ke siapa karena kita tidak diberi akses untuk ke pihak LPDP itu sendiri. Sebagai informasi tambahan, untuk rekan-rekan yang memiliki anak, saudara, ataupun teman yang mendaftarkan diri PJJ, baik itu yang melalui jalur SPAN PTKIN atau jalur PTKIN, ataupun nanti yang jalur yang beasiswa yang mandiri. Nah, itu semua ditargetkan awal Agustus sudah mulai perkuliahan, sehingga yang jalur SPAN PTKIN atau jalur prestasi ini kan sudah ada 33 orang sudah masuk. Ini belum bisa melakukan perkuliahan karena menunggu 2 jalur penerimaan lagi yang belum selesai. Saat ini sedang ditempuh jalur PTKIN yang mana tanggal 11 tadi dimulai ujian yang ya, yang umum. Nah, kemudian yang untuk yang beasiswa atau seleksi mandiri harusnya tanggal 10 Juni atau hari kemarin itu sudah ada pengumuman siapa yang lulus dari administrasi atau dari level tingkat pertama ya. Lulus administrasi harusnya kemarin tanggal 10 diumumkan melalui emailnya masing-masing pendaftar. Nah, semoga rekan-rekan yang memiliki teman, sahabat atau saudara yang mendaftarkan di beasiswa terutama diberikan yang terbaik. Kenapa yang terbaik? Karena kita yakini apapun yang nanti hasilnya, lulus ataupun tidak, itulah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau lulus memang mungkin itu yang terbaik, kalaupun tidak lulus
ya itu memang yang terbaik. Karena untuk saat ini beasiswa itu kemarin sempat jumlah kuotanya 100 ya. 100 mahasiswa untuk beasiswa. Namun akhirnya yang 100 ini ternyata dibagi lagi. Yang 100 beasiswa itu bukan hanya untuk PJJ PAI, tapi juga untuk PJJ yang lain. Sehingga untuk PJJ PAI itu sendiri beasiswa hanya berjumlah 30. Sedangkan yang daftar yang masuk yang beasiswa itu berjumlah 2.800. Maka perbandingannya banyak sekali dan memang kesempatannya kecil lah itu. Jadi kita berdoa saja, mudah-mudahan diberikan yang terbaik pada rekan-rekan atau saudara kita ataupun anak kita sendiri yang mendaftar di PJJ, atau bahkan mungkin istri dari rekan-rekan yang mendaftar, diberikan yang terbaik. Kalau memang harus lulus, ya mudah-mudahan lulus. Kalaupun tidak lulus, memang itu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir untuk angkatan 3 ya, angkatan 3 sendiri, informasi dari tim teknis kemarin waktu Zoom bersama mahasiswa baru, untuk angkatan 3 kebetulan belum melaksanakan PBAK. Nah, sedangkan PBAK itu bandingannya 40 JPL ya Bapak Ibu, penting sekali. 40 JPL itu sebagai syarat nanti yudisium. Nah, ketika belum melaksanakan, maka insya Allah kemungkinan besar kita mengagendakan di tahun ini berbarengan dengan mahasiswa yang baru nanti. Nah, jadi untuk angkatan 3 ya harus di PBAK dulu supaya memiliki sertifikat yang nanti nilainya 40 JPL itu untuk persyaratan yudisium. Nah, itu informasinya. Dan tambahannya untuk resos sendiri, rekan-rekan resos, saya mencoba kemarin mengagendakan setelah acara doa bersama malam ini meminta waktu. Namun karena ada agenda lain di malam ini, saya sampaikan saja sekarang untuk rekan-rekan resos, ada PR untuk kegiatan selanjutnya, yakni data rekan-rekan Hafiz yang kemarin kita laksanakan di bulan Ramadan. Datanya itu dikumpulkan lagi, kemudian disatukan dengan data yang awal yang saya kirim. Kita nanti buatkan grup untuk rekan-rekan tahfidz atau ditambahkan dengan kemarin yang sudah ada, karena mereka rekan-rekan yang hafidz itu akan dibuatkan agenda baru oleh pihak admisi ya untuk promosi Win Cyber. Karena kemarin sempat ditanyai masalah PJJ itu dari pihak pusat, mana ini PJJ yang pengajuan beasiswa dari tahfidz nggak ada. Nah, itu memang dari pihak tim agak kebingungan untuk menjawab karena tidak memiliki data dari kita, kurang koordinasi. Makanya kita nanti ada PR, kemudian setelah datanya sudah disatukan, kita akan melakukan Zoom meeting rekan-rekan resos dan cyber nanti bersama tim teknis dari Win Cyber untuk bagaimana nanti cara penampilan rekan-rekan mahasiswa yang tahfidz itu melalui media sosial Win Cyber sendiri yang mengisi dari PJJ PAI. Mungkin itu PR-nya untuk rekan-rekan resos ya. Kalau tidak malam besok, malam lusa kita agendakan kegiatan untuk Zoom menindaklanjuti kegiatan rekan-rekan yang tahfidz itu sendiri. Akhirnya sebelum saya tutup, sebagaimana doa yang tadi disampaikan oleh Pak Yai Suryana, siapapun yang terdaftar nama-nama dari list yang akan kita doakan pada malam hari ini, semoga Allah berikan yang terbaik, ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah. Dan juga tidak lupa untuk Ibunda Kang Arif sendiri ya rekan-rekan Jawa Barat terutama yang lebih tahu pernah ke rumah Kang Arif dan bagaimana situasi dan sikap
beliau, orang tua kita sendiri pada 2 hari kemarin telah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan ditempatkan di tempat yang mulia di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga rekan-rekan mahasiswa yang meninggal dan keluarga serta semua yang ada di list maupun yang tidak ada di list, yang sehat, yang sakit dan yang terkena musibah. Mudah-mudahan pada malam ini kita doakan bersama, dan terutama hajat kita bersama, semoga yang selama ini belum dicairkan oleh pihak yang berwenang, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemulusan atau kemudahan dan kebaikan untuk hati mereka yang segera mungkin mencairkan hak kita. Dan apabila terdapat masalah dalam teknik pencairan itu sendiri, semoga Allah Subhanahu wa taala mempercepat dan memberikan jalan keluar, semoga masalahnya selesai dan kita segera menerima hak kita masing-masing dalam perkuliahan itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu pembacaan tahlil dan sholawat nariyah yang akan dipimpin oleh Bapak Yai Fatul Mubin. Kepada beliau kami persilahkan. Semoga Bapak, ini kita tahlil dulu apa sholawat dulu Bapak, sambil menunggu teman-teman yang lain masuk. Izin Bapak, itu suaranya kok kurang keras ya? Sudah kedengaran, Bu? Ya, sudah. Gimana Bapak? Ulang. Kita baca tahlil dulu, ya, sambil menunggu teman-teman yang masuk. Karena ini kan masuknya di Said 76. Ya, siap Bapak. Ikut. Oke, pada beliau monggo Bapak kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, teman-teman PJ semua dimanapun berada, mohon maaf Bapak Ibu nanti tawasulnya agak panjang karena ini yang dikirim atau yang didoakan itu kurang lebih ada 100 atau berapa ini, kurang lebih 100, agak banyak, jadi nanti agak bersabar. Kemudian nanti setelah kita tahlilan nanti juga tawasul nariyahnya nanti ya agak lumayan, kurang lebih 7 atau 8 tawasul. Setelah itu kita baca sholat nariyah, ditutup oleh doa. Dengan harapan kirim doa ini semoga ahli kubur kita dan ahli kubur yang mengirim doa mendapatkan maghfirah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala dosa diampuni dan segala amal ibadahnya diterima dan mendapatkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bertawasul ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa ulati wa dzurriyyati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim wa ila hadratil jami' ashabi rasulillah ajmain wa jami'in wal awliya wa syuhada wa sholihin. Amin. Khususan Imam Syafi'i, Imam Malik, wa Anika Muhammad Hambar wa ila hadratil syaqqa jailan hasan syadili wa Sayyid Ahmad Al-Badawi wa Sayyid Ahmad Rifai wa Sayyid Ahmad Idris wa ila hadrati Babali Songo wa ila hadrati man nasyara Islam fi biladina Indonesia. Laumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.